amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Gitu. Jadi kalau ada ketakutan bahwa kader-kader partai politik dikalahkan oleh orang-orang luarnya nggak usah direkrut. Sederhana itu. Jadi kenapa harus mengubah aturan? Buat saya ini kayak toiletnya rusak, rumahnya yang dirubah, rumahnya yang direnov, padahal tinggal tak ganti toilet gitu. Kalau pintunya yang rusak, kenapa rumahnya yang dirobohkan? Kan tinggal ganti pintu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Dan sekarang sudah masuk episode ke-123. Ini tapingnya sudah agak sore ya. Hari Kamis sudah agak sore. Jadi mungkin tayang hari Jumat ini. Karena saya tadi nunggu dulu pengumuman hasil keputusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu. Dan ini yang mau kita bahas hari ini gitu ya. Jadi mungkin kita kasih judul Berbahagia Bersama Proporsional Terbuka. Nah, gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, akhirnya setelah sekian lama sidang, dan menurut saya sidang yang sudah terlalu panjang dengan materi yang sebenarnya menurut saya tidak untuk disidangkan. Ya, tapi oke lah ya, MK memilih untuk menerima gugatan ini, pengajuan judicial review ini, kemudian menyidangkannya dengan sangat panjang, dengan banyak sekali pihak terkait. Mungkin ada lebih dari 20 pihak terkait. Selain pemohon ada lebih dari 20 pihak terkait yang dipanggil untuk membahas persoalan ini ya. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan hari ini, di hari Kamis ini, bahwa pemilu kita tetap dilaksanakan dengan proporsional terbuka. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu pontang-panting ya. Jadi ini partai politik juga tidak perlu was-was. Tidak perlu kemudian menyerah di tengah jalan, karena kalau tidak diputuskan proporsional terbuka, diputuskan tertutup misalnya, maka saya yakin sebagian besar partai akan kacau balau. Karena daftar caleg yang hari ini mereka daftarkan, itu mungkin 70-80% akan mundur. Yang nggak mundur itu mungkin cuma caleg nomor urut 1, nomor urut 2 aja. Tapi sisanya akan mundur. Dan nggak mau bekerja dalam konteks kontestasi pileg, nggak mau kerja lagi. Kenapa? Nggak ada peluang mereka untuk terpilih. Ya, karena terpilihnya berdasarkan nomor urut. Nah, tapi kalau kali ini kan, alhamdulillah partai-partai bisa sujud syukur nih. Terutama partai-partai yang berkumpul, yang diinisiasi oleh Pak Erlangga waktu di Hotel Dharma Wangsa beberapa bulan lalu, yang membulatkan tekad untuk menolak proporsional tertutup ini, sudah bisa sujud syukur nih. Mereka nggak jadi ditinggalkan oleh caleg-caleg mereka gitu. Dan mungkin ada satu partai ya, dua partai lah. Ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Bulan Bintang yang yakin bahwa yang terbaik itu adalah proporsional tertutup. Dan hari ini keinginan mereka tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ya, kalau buat saya pribadi, saya sangat senang dengan hasil keputusan MK kali ini. Nah, ada beberapa poin ya. Sebenarnya kan menurut saya, ya poin-poin ini sebenarnya bisa ditolak dengan common sense. Ya, sebenarnya saya juga agak heran waktu itu kenapa MK menyidangkan ini, karena poin-poin ini bisa ditolak dengan common sense saja, nggak perlu disidangkan berlarut-larut di Mahkamah Konstitusi. Apalagi seperti saya pernah bahas ini secara serius di beberapa episode mikrofon Hasan Nasbi, mungkin episode 83, 84, 87, Anda bisa cek lagi. Ketika menyidangkan ini MK kayak mau memakan kepalanya sendiri gitu. Mau diganti dengan kepala baru gitu loh. Sesuatu yang sudah pernah diputuskan oleh MK, kemudian diputuskan tidak bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2008, hari ini dievaluasi. Tadi makanya dalam dalilnya itu MK juga seperti membela diri ya, membela diri bahwa ya MK ini waktu tahun 2008 tuh hanya memutuskan pilihan mana yang akan dijalankan berdasarkan keinginan pembentuk undang-undang. Jadi belum menguji konstitusionalisasi dari pasal ini, gitu, dari sistem ini gitu.
menurut saya itu juga aneh, tapi ya sudahlah gitu. Sudahlah gitu. Jadi MK merasa boleh menguji ini karena tahun 2008 lalu itu tidak menguji konstitusionalisasi dari proporsional terbuka, tapi hanya mengabulkan permohonan penggugat bahwa ini berdasarkan suara terbajak aja. Padahal prinsipnya ketika dikabulkan oleh MK, ketika nomor urut itu dicoret oleh MK, dan artinya konsekuensinya adalah pemilu proporsional dengan daftar terbuka, itu kan artinya MK sudah memutuskan bahwa itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Kemarin-kemarin itu diuji lagi, bisa nggak itu dianggap bertentangan dengan konstitusi? Seperti dalil oleh pemohon. Pemohon kan mendalilkan beberapa hal ya. Kita nggak sebut semua, tapi kita sebut beberapa lah. Proporsional terbuka dianggap merusak NKRI, berpotensi mengancam memecah belah NKRI. Dan akhirnya dibantah oleh MK dengan sangat sederhana. Enggak, karena sistem pemilu ini tahun 99 sampai 2001 itu pembentuk undang-undang DPR itu memang punya semangat untuk mengubah sistem pemilu. Ketika membentuk undang-undang dasar, ya, itu pengen mengubah sistem pemilu. Bahkan pada waktu itu ada semangat untuk mencantumkan sistem pemilu di undang-undang dasar, walaupun akhirnya nggak jadi. Dan menurut saya itu bijak ya. Tidak mencantumkan sistem pemilu dalam undang-undang dasar itu bijak. Supaya apa? Supaya kita bisa berkembang. Supaya kita bisa mencoba mana sistem yang lebih baik, yang bisa memungkinkan demokrasi kita bisa berjalan lebih baik di Indonesia. Dan kan berubah-ubah sistem pemilu kita. Tapi menurut saya makin kesini tuh makin membaik. Beda halnya kalau dijadikan tertutup lagi, itu pemilu kita balik lagi ke Orde Baru. Jadi orang-orang yang selama ini teriak-teriak anti Orde Baru, tapi sistem pemilunya mau dibalikin ke Orde Baru, itu kan aneh. Dan hari ini memang itu mengikuti semangat pembentuk undang-undang. Bahkan periode tahun 1999 sampai 2001, seperti risalah yang dibuka oleh risalah pembentukan undang dasar yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi tadi pagi, itu menunjukkan bahwa perdebatannya itu ekstrim. Sebagian besar itu ketika anggota-anggota DPR ya, yang bertugas sebagai anggota pembentukan undang dasar waktu itu pergi ke daerah-daerah, itu semangatnya malah semangat distrik. Bahkan anggota-anggota PDIP sendiri yang dikirim ke daerah, Aberson Marle Sehaloho, Jacob Tobing, dan banyak yang lain, itu menemukan aspirasi bahwa masyarakat di daerah pada waktu itu, puluhan tahun lalu itu, 99 sampai 2001, aspirasinya mereka nggak mau milih partai, tapi lebih pengen milih orang. Karena aspirasi kayak gitu malah banyak yang bilang kita mau sistem distrik aja. Gitu. Jadi kita nggak bicara soal proporsional lagi waktu itu, sudah bicara soal sistem distrik. Tapi dalam pendapat partai-partai kemudian merasa bahwa kalau sistem distrik itu nggak terlalu sesuai dengan karakter Indonesia, maka tetap dibilang dengan sistem proporsional. Tapi mulai ada daftar list yang dibuka. Tahun 2004 itu kan sebenarnya sudah mulai di open listnya, walaupun sistemnya masih kayak sistem tertutup, tapi open list lah. Dengan namanya bilangan bagi pembagi pemilih. Jadi kalau ada caleg yang memenuhi suara itu bisa memenuhi bilangan pembagi pemilih, maka otomatis dia terpilih. Nggak pakai nomor urut. Tapi sayangnya waktu itu cuman mungkin 4% ya caleg yang terpilih berdasarkan bilangan pembagi pemilih. Sisanya berdasarkan nomor urut. Makanya waktu 2004 orang lebih cenderung bilang itu masih proporsional tertutup. Jadi nggak ada urusan dengan memecah belah NKRI, itu jalan-jalan aja. Sudah 3 kali pemilu kita menjalankan proporsional terbuka, nggak terpecah kok. Dan nggak rusak kok NKRI. Nah gitu. Jadi itu ditolak dengan sederhana oleh MK. Yang kita nggak perlu mengikuti persidangan MK juga bisa menolak itu dengan dengan common sense. Ada lagi yang dalilnya misalnya partai kehilangan kendali terhadap calegnya. Partai tidak lagi bisa mengontrol siapa yang terpilih nanti menjadi anggota legislatif karena suara terbanyak, bisa aja caleg urutan terbawah yang terpilih. Ya, caleg yang nggak terlalu diinginkan oleh partai yang terpilih, gitu kan misalnya kayak gitu. Itu dalilnya. Jadi sehingganya kalau begitu kita mau proporsional tertutup saja. Tapi lagi-lagi Mahkamah Konstitusi membuktikan dengan angka-angka statistik nggak begitu. Jadi dari tahun 2009, 2014, 2019 gitu ya, itu rata-rata caleg yang terpilih memang caleg nomor 1, nomor 2. Yang penempatan nomor urut itu berdasarkan kuasa partai. Jadi nggak ada cerita partai kehilangan kendali terhadap calegnya. Di mana itu? Tahun 2009 itu 79% caleg terpilih itu nomor urut 1 dan nomor urut 2. Tahun 2014 itu 84% caleg yang terpilih nomor urut 1, nomor urut 2.
Tahun 2019, 82% caleg yang terpilih nomor urut 1, nomor urut 2. Nah, nomor urut 1, nomor urut 2 itu siapa yang nentukan? Partai politik kan. Nah, makanya kata Mahkamah Konstitusi, jadi dalil bahwa partai kehilangan kontrol, kehilangan kendali terhadap caleg-caleg itu nggak ada. Buktinya penempatan nomor urut itu kan bukan orang lain yang nentuin. Nomor urut 1, 2, 3 itu kan partai yang nentukan. Dan akhirnya yang terpilih sebagian besar adalah nomor urut 1, nomor urut 2. Itu artinya orang-orang yang paling diinginkan oleh partai untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Ya mungkin ada sekitar 16-18% orang yang nggak ada di nomor urut 1, nomor urut 2 yang terpilih. Tapi itu kan juga fair. Karena dia mendapatkan suara terbanyak, fair dia menjadi anggota legislatif gitu. Ada lagi dalil ketiga misalnya bilang, ya kalau kayak gini partai pragmatis dong. Nanti partai cenderung nyari artis aja atau nyari orang yang punya uang saja, ya kan? Untuk menjadi caleg, ya kan? Nyari orang-orang terkenal aja sementara kualitasnya gimana? Kaderisasinya belum matang, tapi karena dia terkenal, karena dia public figure, jadi partai-partai pragmatis aja untuk mencalonkan orang sembarangan tanpa ada proses kaderisasi, kata MK. Ya ini kan yang seperti saya ungkapkan dalam podcast terdahulu, ini kan masalahnya di mana, solusinya apa? Anda yang punya masalah, kemudian sistemnya yang mau diubah. Kalau misalnya artis-artis aja gitu, nggak melalui kaderisasi, kemudian partai pragmatis harus mencalonkan artis, ya nggak usah calonkan artis. Kalau hanya mencalonkan orang yang punya uang saja, ya jangan calonkan orang yang punya uang, loh. Calonkan anggota partai Anda sendiri. Itu pentingnya kaderisasi. Jadi kalau partai merasa harus merekrut sebanyak mungkin artis, influencer, public figure untuk menjadi caleg mereka, selain kader-kader mereka, itu kan berarti kaderisasinya nggak jalan. Kalau kayak gitu kan nggak ada hubungannya dengan sistem pemilu. Saya sudah pernah bahas ini. Penyakitnya apa, solusinya apa. Ya kalau kayak gini kata MK, iya itu masalahnya di Anda. Kalau Anda nggak ingin artis yang terpilih, ya jangan calonkan artis. Kalau Anda nggak ingin public figure terpilih, iya nggak usah calonkan public figure. Kalau nggak ingin hanya sekedar orang yang punya uang yang terpilih, nggak usah calonkan mereka. Calonkan orang yang betul-betul sudah aktif, berkarir, berbakti, dan berjasa buat partai Anda. Kalau Anda nggak punya orang, berarti kan kaderisasi Anda nggak jalan selama ini, kan gitu. MK bilang begitu lah, lumayan pedas tuh MK ngomong kayak gitu. Terus ada lagi dalilnya soal kalau proporsional terbuka akan menyuburkan money politik. Diketawain lagi sama MK. MK bilang kalau nyuburkan money politik, emangnya ngasih nomor urut di partai nggak pakai uang? Bisa juga pakai uang katanya. Untuk dapat nomor urut 1, nomor urut 2 tetap akan ada bisa pakai uang. Ini kan problem peradaban. Saya sudah pernah bilang itu dulu. Ini problem peradaban, bukan problem sistem pemilu. Mau tertutup sekalipun orang jadi nomor urut 1 bisa menjanjikan uang juga. Kan ada kasus di Indramayu kemarin. Ada caleg salah satu partai yang kemudian membuka ceritanya, kemudian merobek-robek posternya di salah satu partai, kemudian pindah partai lain. Karena apa? Karena dia mengaku dimintain uang 3,5 miliar untuk dapat nomor urut. Nah, untuk dapat nomor urut ini kan bukan problem proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Ya, ini problem peradaban. Karena pengen nomor urut tertentu, ya dia bayar. Di tertutup pun akan ada money politik kalau kayak gitu kan gitu. Jadi ini problem peradaban, problem partai politik, problem caleg yang kemudian seolah-olah dijadikan problem sistem pemilu. Ditolak mentah-mentah aja gitu sama MK. Kemudian ada yang bilang juga kalau dengan sistem terbuka, kompetisinya nggak fair antara laki-laki dan perempuan. Maka keterwakilan perempuan akan berkurang dengan sistem proporsional terbuka. Dibantah lagi sama MK. Berdasarkan data nggak begitu kata MK. Jadi dari 2009 sampai 2014 dengan sistem proporsional terbuka ini, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR itu naik jumlahnya. Persentasinya juga naik. Tahun 2009 itu ada 101 anggota legislatif yang terpilih itu perempuan. 2014 agak turun dikit jadi 97 DPR RI ini. Ya kan? Tapi tahun 2019 naik jadi 120. Kalau kita lihat tren kan naik. Jadi ini lagi-lagi bukan problem sistem proporsional terbuka atau tertutup. Ini Anda cari perempuan yang jadi caleg berkualitas apa enggak? Ya kan? Anda cari perempuan yang jadi caleg itu qualified atau enggak? Bisa punya kapasitas jadi caleg apa enggak? Buktinya kalau yang bagus-bagus tahun 2019 ada 120 anggota DPR RI perempuan. Itu kan naik. Jadi lagi-lagi itu bukan problem sistem pemilu tertutup atau terbuka. Dan terakhir bilang
ini kerumitan. Kalau misalnya dengan sistem terbuka, cara ngitungnya rumit. Kalau tertutup kan gampang, simpel, hanya menghitung suara partai aja. Kalau ini rumit cara menghitungnya, jadi nanti penyelenggara pemilu akan kesulitan. Terus MK bilang, kalau problem teknis tidak bisa mengalahkan masalah substantif. Jangan sampai, karena problem teknis kemudian kedaulatan rakyat dikurangi. Jadi kalau kata MK, pemilu itu memang harus ditopang oleh partai politik, ya, ada otoritas partai politik di sana, tapi tidak boleh mengurangi kedaulatan rakyat. Jadi menyeimbangkanlah antara kedaulatan partai politik dengan kedaulatan rakyat, bertemulah di Indonesia dengan nama sistem proporsional terbuka. Dan alhamdulillah, dengan terang benderang, Mahkamah Konstitusi menolak semua dalil pemohon. Nah, dan akhirnya menurut saya nanti pemilu akan jadi pemilu yang bergembira. Pemilu yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Pertama, karena punya banyak pilihan. Ada ratusan ribu caleg gitu. Iya, yang akan berlaga nanti punya banyak pilihan. Di level DPR RI punya banyak pilihan, di level provinsi banyak pilihan, di DPR kabupaten kota banyak pilihan. Jadi masyarakat lebih melek politik itu, karena akan banyak yang turun ke lapangan melakukan kerja-kerja politik, sehingga masyarakat bisa membandingkan, oh kayaknya caleg ini lebih menjanjikan daripada caleg yang lain. Ya, akhirnya dia bisa memutuskan berdasarkan, oh kualifikasi calegnya yang saya lihat nih, partainya bisa nomor 2 nih. Jadi partai itu akan beruntung ketika memiliki caleg-caleg yang berkualifikasi bagus, karena dilihat oleh masyarakat. Ya, yang kedua mungkin kegembiraannya karena pemilu ini masyarakat bisa juga menghukum caleg-caleg yang tidak memenuhi janjinya, tapi bisa juga melanjutkan dukungan kepada caleg yang memenuhi janji. Kan dalam satu dapil itu ada banyak caleg tuh. Dia akan lihat, oh caleg yang kemarin saya pilih nggak memenuhi janji. Kalau gitu saya pilih caleg lain, karena kelihatannya dia memenuhi janji sama konstituen dia. Jadi dia bisa menghukum langsung orangnya. Kalau hanya partai yang dipilih, dia menghukum siapa? Kan nggak bisa dibandingkan. Tapi kalau caleg, nampak di depan mata, oh caleg A ini, ya caleg A ini nggak komit nih sama janji-janji dia sama konstituen 5 tahun yang lalu. Kalau begitu kita hukum, kita nggak mau pilih dia lagi. Tapi caleg ini, dulu nggak banyak janjinya, tapi ketika sudah terpilih, oh dia sering datang ke kita. Dia sering bantu kita memperjuangkan aspirasi kita. Kita mau saluran irigasi, jadi saluran irigasi. Kita mau ruang publik, kelihatan ada ruang publik. Misalnya kita pengen hal-hal yang lain, bantuan sosial, kesehatan, rumah sakit, ambulan, oh jadi nih, diperjuangkan oleh caleg ini. Oh kalau gitu, kita pilih dia sekarang. Jadi bisa menghukum dan memberikan apresiasi langsung ke orangnya, bukan ke partainya gitu. Ke partai itu konsekuensi aja nanti. Jadi itu kegembiraan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga lebih semarak karena banyak yang melakukan kerja politik, itu pasti eventnya banyak. Ada lebih dari 100.000 caleg itu. Bayangkan tuh, satu orang satu event, ada lebih dari 100.000 event di seluruh Indonesia. Itu semarak itu. Ya, luar biasa itu. Pendidikan politik juga jalan di sana. Kenapa? Masyarakat bisa membanding-bandingkan. Oh, caleg ini benar nih. Caleg ini nggak benar nih. Caleg ini qualified nih. Caleg ini kurang qualified. Jadi masyarakat bisa membandingkan itu. Semarak lah itu nanti. Walaupun mungkin juga ada semarak dengan baliho dan spanduk ya. Ya, itu agak-agak polusi menurut saya, itu polusi pandangan. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk sesaat kita akan punya semarak. Karena banyak umbul-umbul, banyak alat peraga di jalan, itu juga semarak. Dan yang terakhir, kegembiraan itu adalah belanja politik. Kalau tertutup, itu yang belanja cuma partai. Ya kalau belanja cuma partai, acaranya udah bisa ditebak lah. Acara panggung hiburan, ya, atau acara arak-arakan, konvoy. Tapi kalau individu yang dipilih, ya, kalau caleg yang kampanye, wah itu macam-macam itu. Eventnya bisa banyak, bisa variasinya bisa banyak, ya. Modelnya bisa banyak, caranya bisa banyak, kreativitasnya bisa banyak. Tapi yang paling penting adalah yang belanja juga banyak. 100.000 caleg itu pasti belanja nanti. Ya. Kalau mereka belanja, ekonomi siapa yang terangkat? Ada yang jadi tim sukses, ada yang jadi vendor nasi kotak, jajanan pasar, ya, vendor kursi, ya, ada yang jadi saksi, ya, macam-macam. Jadi lapangan kerja sesaat itu juga terbuka. Belanja itu juga luar biasa besarnya. Ya kalau belanja pasti belanja dalam negeri, kan nggak mungkin belanja ke luar negeri. Ya kan nggak mungkin vendor kursinya dari luar negeri, belanjanya pasti dalam negeri.
Nggak mungkin vendor jajanan pasarnya dari luar negeri, pasti belanjanya di masyarakat sekitar. Makanya ekonomi pasti akan meningkat dengan sangat signifikan. Daya beli masyarakat akan meningkat dengan signifikan. Bergembiralah kita. Jadi kalau benar itu pemilu itu adalah pesta demokrasi, maka dengan sistem terbuka, pestanya jadi lebih jelas. Pestanya jadi lebih nampak, lebih terasa buat masyarakat. Kalau tertutup itu pestanya terlalu elit. Nggak tahu kita siapa yang mau pesta. Karena yang disebut dengan partai politik itu mungkin nanti tinggal ketua aja. Ketua sama sekretaris sama bendahara aja. Tapi kalau dengan sistem terbuka, semuanya merasa berkewajiban untuk turun ke lapangan. Semuanya merasa berkewajiban untuk menyenangkan masyarakat, membahagiakan masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul bisa menikmati yang namanya pesta demokrasi. Jadi itu saja ya. Saya hanya hari ini meluapkan kegembiraan saya untuk menyambut keputusan Mahkamah Konstitusi melanjutkan pemilu dengan sistem terbuka. Dan mungkin partai-partai yang beberapa bulan lalu berkumpul di Dharma Wangsa menyatakan sikap menolak sistem pemilu tertutup dan mendukung sistem pemilu terbuka, bisa kumpul-kumpul lagi. Iya, bisa kumpul-kumpul lagi kan, habis perjuangan ini bisa kumpul-kumpul lagi, bisa syukuran gitu, bisa sujud syukur, bisa silaturahmi ya, untuk merayakan kegembiraan bersama pemilu dengan sistem daftar terbuka. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.